Terus kan ini udah lama nih nggak muncul di layar kaca. Nah, pertanyaan netizen nih yang pertama, udah nggak laku bang? Oke guys, nah sekarang aku bersama Gadun. Gadun Mas Krisna Mukti. Gue Gadunnya Irma. Ini senior yang humble banget. Dari dulu kita kenal ya. Humble dari dulu kenal. Terus sering off air bareng, sering ketemu bareng lah. Udah deh, dimana-mana deh. Gue udah gak tau kapan ketemu lo pertama kali ya. Udah gue anggap kayak abang gue sendiri, Mas Krisna. Nah ini jadi mau tanya jawab aja nih Mas, ya kan? Tanya jawab juga yang mewakili pertanyaan dari netizen. Apa tuh? Gosip pasti deh nih. Bukan gosip, fakta. Kepoan. Kepo netizen. Jadi gue mau tanya-tanya biar netizen lebih puas dijawab langsung sama orangnya. Apakah pertanyaannya? Pertanyaan pertama, kan Mas Krisna Mukti kan adalah seorang aktor besar, ya kan? Pemain sinetron, pemain film, penyanyi pula, artis lah, multi talenta, host juga kan sempet. Nah, terus kan ini udah lama nih nggak muncul di layar kaca. Nah, pertanyaan netizen nih yang pertama, udah nggak laku bang? 2 tahun ini gue nggak laku emang. Sama lah, gue juga pandemik. Sama. 2 tahun ini. Terus? Gue udah job buat gue. Belum. Malah minta job gua. Ya, makanya netizen bilang katanya Krisna Mukti artis yang udah nggak laku, gimana itu jawabannya? Iya 2 tahun ini kan memang kita nyungsep nih, ya kan? Kagak ada on air, kagak ada off air. Nah, pendaringan kita kan dari situ, ya kan? Kalau kita lagi nggak ada on air, biasanya off air ada. Lah 2 tahun kemarin on air kagak ada, on air kagak ada. Lu ngerasain sendiri kan? Rasain banget. Nah begitulah kira-kira. Memang iya bener kagak laku 2 tahun belakangan ini. Cuman sebelumnya alhamdulillah gue kerja di pendaringan lain. Jadi anggota Dewan DPR RI 2014-2019. Nah ketika gue mau balik lagi ke dalam dunia entertainment 2020 tuh gue mau balik nyungsep gitu ya kan? Corona nggak boleh ada kegiatan apapun. Nah ini sekarang kita baru mau mulai lagi nih gitu. Nah daripada para haters ini nyinyirin gue, mendingan ngedoain, kita sama-sama ngedoain ya. Biar kita sama-sama sukses lagi, bangkit lagi setelah corona nih mau berlalu gitu lah. Ini sih sekarang udah mulai ada acara lagi nih kayak hari ini kan kita dimulai nih. Nggak usah dibilang nggak laku ya, kesannya apa ya, namanya dunia kayak kita itu ada masa-masanya juga, ada saatnya lagi banyak job, ada lagi kosong. Jadi kadang-kadang sama aja kayak orang bisnis juga sama. Kita ini seniman lagi banyak gitu. project, ada project lah lagi. Nggak ada pengusaha juga gitu kan. Ada musim panen, ada musim paceklik, ada di atas, ada di bawah. Kadang-kadang seperti itu. Ya harap maklum lah. Nah, tapi yang jelas tetap kita masih bertahan nih, masih stabil, masih eksis. Alhamdulillah. Nah, kalau udah nggak laku tuh yang udah sama sekali nggak dilirik ya. Udah nggak dilirik, udah nggak ada klien yang mau manggil. Betul. Ini buktinya hari ini kita mau tampil nih hari ini kita berdua nih itu. Acara, makanya langsung buat todong nih pertanyaan dari netizen. Jadi puas? Begitu ya kira-kira ya. Nah ini berikutnya pertanyaan dari Irma pribadi deh bang. Dari Irma pribadi nih buat Mas Krisna. Karena kan sebagai temen kita kan mengikuti dong perkembangan update temen ya kan. Nah Mas Krisna tuh kemarin sempet aku nonton nih berita gonjang-ganjing di infotainment, ada terkena kasus apa sih? Sedikit problem lah dengan teman kita juga gitu. Cuman sudah ditangani oleh lawyer kita, lawyer gua gitu. Siapa nama lawyernya? Pak Hendra. Pak Hendra, itu kayak teman saya juga tuh. Nah, sama-sama teman kita. Jadi biarlah dia yang menangani kasus ini sampai tuntas. Gitu intinya. Ya mudah-mudahan lah kasus ini nggak sampai berlanjut berlarut-larut gitu ya, bisa cepat selesai. Jadi bisa bisa berkegiatan dengan nyaman lagi gitu. Ya tentang apa sih, kan kepo gue, kasusnya apa gitu. Googling aja dah. Googling? Yang tentang arisan itu? Nah lu tahu, pakai nanya lagi. Kan mesti diperjelas ke netizen. Nah emang benar Mas Krisna nggak bayar-bayar arisan?
kan lu tadi udah gue bilang 2 tahun nih gue nyungsep, gue udah bilang sama si empok itu gitu. Nih gue gue kan belum bisa bayar arisan nih. Misalnya gitu. Ya maklumin lah gitu. Iya, udah ada hitam di atas putihnya. Dia udah setuju, gue nyicil gitu kan, karena keadaan yang darurat kayak gini, gitu kan. Urgen. Nah, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, gue dilaporin. Ya nggak seneng lah gue laporin balik. Gitu masalahnya. Sebenarnya sih sepele, misunderstanding lah ya. Sebetulnya nggak misunderstanding, sebetulnya sudah understanding. Enggak, sebetulnya sudah understanding each other. Oh iya, gitu. Karena udah ada perjanjian. Udah ada perjanjian hitam di atas putih, gitu, ya kan? Bahwa selama pendaringan gue belum bener nih, ya gue mampunya cuma nyicil doang nih. Dan gue udah melaksanakan itu, cicilan itu, gitu loh. Saya tetap melaksanakan tanggung jawabnya. Udah, gue nggak lari, gue nggak kabur. Dan satu hal lagi, gue nggak melakukan penipuan, dan gue tidak menggelapkan uang arisan. Itu fitnah, itu pencemaran nama baik. Begitu ceritanya. Begono. Kalau itu kan aku terus terang baru denger ini. Iya kayak gitu. Soalnya kan yang cuman gue denger di infotainment, Krishna Mukti lari dari tanggung jawab, tidak bayar arisan. Gitu. Nah, masalahnya tuh si empok itu dia tidak mengklarifikasi berita-berita yang ada di media itu bahwa gue tuh tidak seperti itu gitu loh. Jadi dia membiarkan berita-berita itu berkembang sedemikian rupa seolah-olah itu gue menggelapkan uang 700 sekian, padahal 700 sekian itu adalah akumulasi dari jumlah uang arisan yang belum dibayarkan dari beberapa orang, bukan gue sendirian. Gitu. Kalau gue cuma sebagian kecil, bukan 700. Emang iya, gue belum membayar arisan, betul. Tapi tidak sebombastis, tidak seperti yang diberitakan sejumlah 700 juta sekian itu bukan. Jadi 700 juta itu kumpulan dari beberapa anggota lain yang belum bayar juga. Nah, seperti itu. Tapi kan diberitainnya kan gue seolah-olah Krishna Mukti menggelapkan uang arisan 740 juta. Nah, itu kagak bener. Shock juga emang denger gitu. Shock lah gue. Nah, sementara si empok itu tidak memberikan klarifikasi gitu loh ke media bahwa enggak, Krishna Mukti itu nggak segitu, Krishna Mukti segini. Nah, itu dia membiarkan hal itu begitu aja, makanya gue ya lapor balik akhirnya. Gue sebetulnya nggak pengen begitu ya, sesama teman kita kan nggak pengen kalau ada jalan keluar yang terbaik, musyawarah gitu. Ya lebih bagus lah ya. Tapi setelah gue istilahnya mengklarifikasi sama beliaunya ini, dia cuma bilang begini dengan enteng, ya udah nanti kasih keterangan aja di penyidik ya. Oh oke, kalau gitu berarti sama-sama polisi aja nih gue gitu. Ya udah sama-sama deh ke polisi gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik ya, kalau bisa damai, namanya kan kita semua sama-sama temen ya, gitu kan. Pengennya sih begitu. Mudah-mudahan semuanya clear lah, tanpa ada masalah ya. Itu sih doa dari aku sebagai temen juga. Amin. Mas Krishna, ini umur nih udah mau berapa abad nih? 5 abad kayaknya gue tahu pertanyaannya kemana nih. Saya ini pertanyaan netizen, bukan gue. Dia titip pertanyaan. Ala lu. Iya. Lu pasti suka ngeliat juga pertanyaan di TikTok. Aku suka baca. Apa? Kok sampai umur segini belum merit? Emang jodohnya mana? Apa memang belum mau merit? Apa memang kagak mau merit gitu? Lu sih udah keduluan orang. Gue nungguin dari 20 tahun yang lalu. Udah gue Bang Hendra sit sama gue. Tahu jawab tuh, serius. Ya kemarin kan sempet nikah tuh, tapi belum dikasih, terus cerai, ya belum dikasih lagi emang gitu. Emang sempet nikah? Sempet lah. Siapa gue? Ya, gue sempet nikah. Udah cerai 2017. Kenapa kenalin sini? Jadi kita tahu ya. Gini kita orang biasa, bukan jadi nggak mau dipublish gitu, bukan, nggak mau. Tuh jadi gitu guys, Mas Krishna udah sempat menikah dan udah menjadi duda nih sekarang, statusnya duda. Jadi kan guys, kalian netizen taunya Mas Krishna sama sekali belum pernah nikah nih. Nah ini udah dapet langsung nih pernyataan dari beliau udah pernah nikah gitu. Ya, jadi pertanyaannya harusnya kapan nikah lagi? Nah laginya jangan lupa. Netizen taunya ente belum pernah nikah sama sekali. Udah. Tapi emang gua nggak gembar-gembor, nggak bikin acara, resepsi dan sebagainya. Pokoknya nikah udah nikah.
Oh tuh ya, jadi kalian udah kagak penasaran kan, nggak kepo kan? Ya udah nih, ini kan bakalan kemarin kan sempat anggota dewan. Nah ini kan mau ada pemilihan lagi nih. Mau nyalon lagi nggak? Insya Allah kalau Allah mengizinkan, gitu. Tapi udah diminta sih sama partai yang bersangkutan, gitu. Insya Allah di Dapil Surabaya dan Sidoarjo. Wes mantap. Doakan ya. Oke. Jadi ada 3 hal nih buat netizen yang gue minta. Oh ada 3 hal nih. Malu juga nih. Pertama doain gue ya supaya apa tadi masalahnya dengan si Empok itu bisa cepet kelar. Amin. Ya. Yang kedua kerjaan bisa lancar lagi. Amin. Yang ketiga mudah-mudahan nih nyalek bisa lancar. Amin. Gitu. Satu lagi deh, keempat deh. Empat, nambah. Biar cepet dapat jodoh juga. 4 hal gue minta doain ya. 4 hal tuh yang diminta. Ya udah pokoknya buat kalian yang udah nonton udah jelas ya semua pernyataan langsung clear. Jadi jangan dipikir negatif, ambil positifnya aja. Lu main lewat-lewat aja lo, gue pecat juga nih. Nih di belakang udah sampai. Main lewat-lewat aja. Kita lagi podcast ini podcast. Serius ini kerjaan serius. Tahu nggak? Ini pemain ekstras bayaran harian per hari. Gimana ceritanya? Dipotong sama koordinator 20%. Jadi terimanya sih sebenarnya. Hah? Berapa itu Bu Jin? Nah itu dia. Oke guys, yang ini udah clear ya. Itu aja. Yang tadi kalian sudah. Ini gue baru pertama kali nih mau jawab yang sebenar-benarnya di podcast orang. Biasanya gue nggak mau nih. Gue ngomong Irma Dharmawangsa aja hanya nih. di aku. Dan semoga ini mengklirkan suasana, bukan malah memperunyam tidak. Karena aku tidak ada maksud ke situ juga. Itu kan semua tadi pertanyaan aku tanya, semua jawaban aku serahkan ke Mas Krisna tanpa ada paksaan, tanpa ada beban ya kan. Berhubung Irma aja nih gue mau jawab yang sebenar-benarnya nih. Yang lain gue nggak mau jawab. Makasih ya. Aku doakan kumisnya tambah subur. Jangan lupa transfer.